lagi Nana. Hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Eko. Kita akan belajar tentang coding. Apa itu coding? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi seperti biasanya, kita sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Saya doa. Siapa biasanya anak-anak? Oh, si Faro, ayo. Atur sabda, berbagai pendapat, undur makna, sabda, sabda, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Arjuna. Arjuna kenapa? Sakit. Arjuna sakit. Terus apa lagi? Yana kenapa? Gak tahu Yana. Yang rumahnya dekat Yana siapa? Ada nggak? Nggak ada. Apa? Oh itu. Bodoh. Yang rumahnya dekat Juna? Siapa Juna? Saya tahu apa kira-kira? Apa? Nggak tahu. Karena kita doakan semoga Yuna dan teman Yana kalau sakit ya segera sembuh dan dapat berkumpul dengan kita lagi ya. Belajar bersama-sama dengan kita lagi. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita ini berkelas UKT ya. Oke, untuk menambah semangat kita, Pak Eko ada video nari ya. Mungkin kalian pernah ini adalah chicken dance. Oke, kalian sekarang berdiri dulu semua. Tirukan gerakannya ya. Pakai contoh dulu anak. Berdiri dulu. Ini baru contoh. Oke, sekarang yang sebenarnya, ayo kita sama-sama ya. Contoh ya. Oke, ya. Oke. 1, 2, mulai.
biar supaya kalian pikirannya fresh lagi, biar tambah semangat lagi. Oke, kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya. Nah, sekarang aku akan menunjukkan slide. Slide-nya adalah slide show. Nah, judul pelajaran atau materi pada pagi hari ini yaitu tentang coding dalam pemrograman Scratch. Nah, pemrograman Scratch itu menjadi salah satu materi dalam mata pelajaran KKA. KKA apa namanya? Coding dan kecerdasan artifisial. Itu salah satunya kita belajar Scratch. Nah, Scratch itu apa? Scratch itu adalah sebuah game, membuat sebuah permainan. Nah, itu nanti kita membuat coding. Ya. Coding itu apa? Coding nanti akan kita belajar. Oke, kalian masih ingat nggak pelajaran yang lalu? 1 minggu atau 2 minggu yang lalu Pak lupa. Kalian masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan komposisi? Ayo, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Siapa? Jadi siapa nama? Oh ya, siapa namanya? Galang, Galang apa Galang? Apa yang dimaksud dengan dekomposisi Galang? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Ya, benar. Yang dikatakan Galang itu tadi benar nggak anak-anak? Benar. Ya, dekomposisi adalah memecahkan masalah. Ya, masalah itu besar. Itu dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Oke. Dekomposisi. Ya. Nah, tuh. Dekomposisi adalah memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga lebih mudah diatasi. Itu artinya dekomposisi. Ini pelajaran bulan. Mengapa kita kok belajar tentang dekomposisi anak? Kira-kira kenapa? Kita belajar masalah dekomposisi. Ya, karena kita sebagai manusia pasti tidak lepas dari yang namanya masalah. Setiap masalah pasti ada pemecahannya atau ada solusinya. Solusinya gimana? Kalau menurut dari pembelajaran KAA itu ya kita pecahkan masalahnya, dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya kita punya masalah. Nah, masalahnya kita akan pergi ke pantai. Kita akan pergi ke pantai itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, kira-kira apa anak? Kalau kita pergi ke pantai itu hal apa yang perlu kita persiapkan apa? Ya, kira-kira apa? Apa? Barang-barang yang kita bawa. Ya, terus apa lagi? Barang-barang yang kita bawa. Apa lagi? Apa? Ya, baju ganti. Apa nih? Armada. Iya, armada nih. Orang armadu atau naik sepeda atau naik motor. Ya mungkin uang bisa. Terus apa lagi yang lebih penting anak-anak? Tujuan. Yang pantai ini. Oke, sekarang akan kita pecah anak ya. Masalah utamanya adalah akan pergi ke pantai. Pecahan siji. Apa nih? Menentukan tujuan. Kita pecah dulu satu-satu ya, menentukan tujuan.
Tujuannya pilih pantai mana yang akan kita kunjungi. Pilih sih. Kalau datang pantai sih di pantai kunjungi. Aku baik pantai ini Kalimantan pantai. Tentukan kapan? Nah, itu waktunya, ya kan? Ya enggak? Kapan? Satu. Ya, yang kalian libur itu ya Sabtu hari Minggu. Atau kalau liburan itu masalah kecil yang kita pecah dulu satu. Terus kedua, masalah yang kedua adalah pecah lagi. Nah, ini tadi ya, siapa namanya? Desa tadi bilang barang-barang. Nah ini menyiapkan perlengkapan. Ini pakaian tadi ya, pakaian baju, bahasan blok, handuk, ikan, makanan, minuman, siapkan kamera, mungkin tambah lagi uang saku ya, foto dan sebagainya. Terus kita bisa pecah lagi menjadi mengecek kondisi dan keamanan. Apa yang dicek anak? Yang pertama cuacanya pas minggu ini kira-kira piye. Kalian bisa melihat dari mana anak? Apa? Dari HP bisa nggak? Bisa. Itu ada cuaca. Cuaca besok itu gimana cuaca minggu? Oh cerah, berarti kita bisa berangkat ke pantai. Terus pastikan kendaraan dalam kondisi baik, ya jelas. Kita cek dulu kendaraannya piye. Nah, kendaraannya bagaimana? Apakah sudah diisi bensin, bahan nembospora? Pokoknya kendaraannya dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang baik, yang bagus. Jangan sampai nanti kita sudah naik kendaraan di tengah jalan mogok kendaraan. Sudah pernah belum kalian pergi kemana mogok kendaraan? Kapan? Tahu loh? Tidak pernah. Motor. Motormu. Nah, dicek dulu kok. Dicek dulu dari rumah. Pokoknya kalau kalian akan pergi kemanapun itu dicek dulu kendaraannya. Ya, dicek dulu. Selanjutnya adalah bawa uang dan dokumen penting KTP SIM dan lain-lain. Ya jelas, karena itu kalau kita akan pergi kemana ya harus kita membawa kartu identitas. Kalau naik kendaraan ya naik di SIM ya pakai SIM, atau STNK, atau KTP, atau uang lah paling enggak. Oh ya, tapi kita pecah lagi. Nanti ada 6 bagian anak-anak. Kita pecah lagi. Berangkat ke pantai. Nah, pas kita berangkat ke pantai, apa yang perlu kita persiapkan? Bensin. Berangkatnya kapan? Sesuai dengan rencana. Kalau pagi, kalau lihat pagi ya, kalau mau lihat sunset, sunset pagi kalian belum subuh sudah sampai sana. Kalau mau melihat sunrise, nggak sunrise apa? Sunrise itu sore ya. Nah, kamu bisa. Ya, pokoknya kalian kira-kirakan atau perkirakan kamu sampai di pantai itu kalian bisa melihat sunset atau sunrise. Nah, itu ya, saya masuk dengan waktu. Terus ikuti rute menuju pantai. Nah, ini kemarin Pak Eko sudah menerangkan contoh AI di kehidupan kita kan ada rutenya apa? Nah, rute itu juga termasuk AI atau kecerdasan artifisial. Kalau ke pantai Parangtritis 100 meter belok kiri, 10 meter belok kanan, gitu toh? Kalau pakai map. Tapi kalian pernah nggak di Blosoknya Romet? Pernah. Naik apa kamu? Naik motor. Kalau naik motor pasti dilewatkan gang-gang sedikit. Saya kan juga pernah naik mobil. Naik neng Solo, Blosoknya orang neng kakak Pak Eko kalau pertama kali ke Solo nggak tahu jalannya. Jalannya jalan ngeri kayak pas mobil satu. Ini juga
kurang lebih kurang. Ya. Akhirnya Pak Eko kembali lagi, ya kembali lagi. Oke anak, itu ya. Sekarang kita selanjutnya aktivitas di pantai. Ya di pantai apa yang akan di ya, pulang dan evaluasi setelah ke pantai. Pulang. Oh, apa ya? Kira-kira ya, pulang ya pantai. Nah, oke, selanjutnya. Oke, sekarang coding. Apa itu coding anak? Supaya tahu coding. Jadi, Olive, apa Olive? Apa coding Olive? Coding ya, coding ya. Contoh coding ini. Nah, proses menulis perintah atau instruksi menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Nah, pokoknya kita memerintahkan komputer supaya komputer itu bekerja sesuai keinginan kita. Nah, itu coding namanya. Contoh lagi. Nah, ini coding. Itu bahasa Python. Bagi ya, coding itu nanti kalau kalian sudah SMA ya, SMA atau kuliah nanti kalau belajar. Oke, kita untuk anak-anak tingkat SMP kita gampangnya ini, baik, contoh. Nah, ya, coding. Kita ada masalah itu ya, masalahnya ini terus kita pecah tadi di komposisi. Masalahnya ini, terus. Nah, ini masalahnya Nana. Kita pecah menjadi satu apa Nana? Pengalaman. Pengalaman itu apa? Itu gerakannya di mana? Menggunakan cahaya dulu.